Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kita kali ini, kita akan belajar bersama mengenal variabel menggunakan bahasa pemrograman Python dengan Jupyter Notebook. Seperti biasa, pertama kali silakan tekan tombol New Python 3. Selanjutnya ditunggu sampai keluar sel. Untuk pelajaran kita kali ini tentang variabel, kita bisa berikan judul heading dengan variabel. Seperti ini dalam bentuk heading dan di run. Nah, kemudian apa itu variabel? Maka ini posisikan di markdown, maka kita bisa mendapatkan informasi di sini. Dijalankan saja. Maka variabel adalah suatu tempat yang digunakan untuk menampung data atau konstanta di memori yang mempunyai nilai yang dapat berubah-ubah selama proses program. Penamaan variabel bisa menggunakan nama yang pendek seperti X, Y, A, B, dan seterusnya, atau nama yang lebih deskriptif seperti usia, nama, suhu, total volume, dan lain-lain. Aturan penulisan variabel Python. Nah, ini penting. Nama variabel harus dimulai dengan huruf atau karakter garis bawah. Ya, nama variabel tidak boleh dimulai dengan angka. Nama variabel hanya boleh berisi karakter alfanumerik dan garis bawah, yaitu A sampai Z, 0 sampai 9, dan garis bawah. Atau maksudnya underscore ya. Kemudian nama variabel bersifat case sensitive, artinya besar kecil dibedakan ya. Oke, selanjutnya untuk nama-nama yang tidak boleh digunakan di dalam Python, kita mungkin bisa coba tampilkan apa saja nama-nama atau kata-kata yang tidak diperbolehkan untuk digunakan sebagai variabel. Ini sudah saya siapkan gambarnya. Yang tidak boleh digunakan sebagai variabel. .jpg run. Nah, ini dia kata-kata berikut ini tidak dapat digunakan sebagai nama variabel, seperti n, s, assert, break, class, continue, del, dan lain-lain ya. Cukup banyak, not, or, while, dan seterusnya. Ini adalah kata-kata yang tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai nama variabel. Oke ya, jelas ya. Baik, mari kita mulai untuk belajar mengenal variabel di bahasa pemrograman Python. Selanjutnya, ketikkan sembarang saja. Tadi kan boleh dengan huruf pendek seperti X, E, dan seterusnya, atau yang lebih deskriptif, suhu, dan seterusnya. Oke, misalnya X sama dengan sembarang, ketikkan saja misalnya 2, dan misalnya Y sama dengan 3. Ya, mungkin Z misalnya sama dengan 5, ya kan. Nah, kemudian silakan di print X dan seterusnya, print Y, dan print Z. Tampilkan dengan tekan shift enter. Nah, ini hasilnya ya. Jadi penamaan variabel X, Y, Z diisi dengan angka integer 2, 3, 5 ditampilkan seperti ini. Nah, dengan cara lain untuk menghasilkan nilai X, Y, Z
penamaan variabel yang lain, kita bisa ketikkan langsung. Misalnya kita tadi ingin X, Y, dan Z. Nah, ini misalnya kita beri masing-masing nilai dengan 2, 3, dan 5. Ya kan? Seperti itu. Kemudian kita tambahkan bawahnya print X, Y, dan Z. Kalau dijalankan apa? Nah, hasilnya juga sama ya. Jadi kita boleh memberi nama seperti ini ke bawah X, Y, Z atau X, Y, Z dengan angka sembarang ya. Hasilnya sama. Nah, ini kita bekerja dengan variabel yang lain. Misalnya, nah belajar variabel biasanya tidak lepas dengan tipe datanya. Jadi misalnya tadi X, Y, Z ini adalah integer. Kalau kita jumlahkan, misalnya tadi X, Y, Z-nya seperti itu. Kalau kita ingin jumlahkan, jadi maka hasil X ditambah Y sama dengan X plus Y. Ya kan? Shift enter, maka hasil X ditambah Y adalah 5 karena X-nya 2, Y-nya 3 ya. Maka hasilnya seperti ini. Nah, demikian juga untuk yang lain. Nah, kemudian kelebihan bahasa pemrograman Python, kita bisa menuliskan variabel di mana saja dan kapan saja. Ya, yang penting adalah angka yang pertama atau angka yang terakhir kalau dirubah itu yang dijadikan pedoman oleh Python ya. Jadi misalnya tadi X sudah kita definisikan 2. Nah, sekarang mau kita rubah menjadi bilangan real X 2.0 ya kan, shift enter. Nah, kalau kita print X sekarang apa? Nah, nilainya menjadi real atau float ya. Nah, ini kalau kita jumlahkan dengan integer masih bisa ya. Ini kita ambil lagi. Untuk kita jalankan di sini, maka X ditambah Y adalah nilainya sekarang adalah 5,0. Hasilnya adalah real atau float, ya kan? Ini. Jadi yang tadi di awal X-nya sama dengan 2. Kemudian 2 ini kan berarti integer. Kemudian kita rubah X-nya sekarang menjadi real, X sama dengan 20. Kalau kita jumlahkan, hasilnya adalah 5,0 ya. Nah, kemudian silakan dicoba kalau misalnya kita menyiapkan lagi data A misalnya adalah string, teks atau string, misalnya apa kabar. Nah, seperti ini. Hanya apa kabar, kemudian apa, atau ya dijalankan saja hanya apa kabar. Kemudian kita ingin menjumlahkan tadi kan X-nya adalah real 2,0, kemudian kita tambahkan dengan A-nya adalah string. Nah, ini apakah bisa dijumlahkan? Ya, yang satu adalah real kemudian dijumlahkan dengan string. Apakah dua variabel ini bisa dijumlahkan? Tentunya harusnya tidak bisa ya. Ini X ditambah A. Kalau dijalankan harusnya error ini ya. Nah, seperti ini. Jadi antara string dan float atau real tidak bisa dijumlahkan. Maka dua-duanya harus float atau salah satu float, satu integer, atau dua-duanya string. Nah, misalnya tadi X-nya supaya menjadi string, kita bisa tuliskan kembali. Ya, kita bisa insert di sini, insert below. Nah, sekarang bagaimana supaya X-nya ini menjadi string? Nah, tentunya ada cara yang cepat merubah menjadi string dengan mengetikkan str di depannya ya. Nah, shift enter. Nah, sekarang X-nya ini menjadi string. Nah, kalau kita jumlahkan string ditambahkan dengan string, nah ini harusnya bisa ya.
Kita coba run. Nah, sekarang sudah tidak error. Nah, cuma jadinya karena X-nya adalah 20, ini sudah dianggap string. String ditambah apa kabar, maka hasilnya juga string. Seperti ini ya. Nah, tentunya ini contoh bagaimana variabel yang berbeda itu harus hati-hati untuk dalam proses penjumlahan atau operasi-operasi matematika lainnya. Nah, mungkin biasanya kalau string ditambah string, ya kata-katanya mungkin bisa berbeda. Misalnya kita bisa siapkan yang lain, misalnya B, apa kabar, misalnya hari ini. Nah, seperti ini mungkin ya. Jadi, apa kabar hari ini? Maka kalau kita jumlahkan A ditambah B, maka bentuknya adalah, nah, seperti ini. Apa kabar hari ini ya? Ini supaya lebih bagus. Apa kabar hari ini? Seperti ini. Jadi, apa kabar hari ini? Boleh saja ditambahkan spasi. Nah, apa kabar hari ini? Nah, ini kalau string dijumlahkan dengan string ya, variabel string ditambahkan variabel string bisa dilakukan. Nah, ini beberapa yang sudah kita pelajari cara membuat variabel di Python ya. Nah, kemudian bisa saja variabel itu bersifat global, misalnya X itu adalah, kita bisa saja bikin string keren banget. Nah, stringnya kemudian kita bisa bikin variabel lokal, berarti apa? Variabel lokal artinya variabel yang ada di dalam fungsi ya. Ya, kita misalnya bikin aja fungsiku. Nah, seperti ini misalnya ya. Nah, fungsiku, di dalam fungsiku nanti kita juga ada X. Kita bisa memanggil variabel global di dalam fungsi. Atau sebelum bikin variabel lokal, kita gunakan variabel global di fungsi ya. Print, misalnya apa? Python is, nah seperti ini ya. Python is plus X. Nah, misalnya begini ya. Jadi kita punya fungsiku, isinya adalah print Python is X. Nah, di mana apa plus X, di mana X-nya itu kita ambilkan dari variabel global yang ada di luar fungsi ya. Nah, ini kalau kita tampilkan fungsiku, nah begini. Nah, silakan dijalankan. Apa hasilnya? Nah, hasilnya adalah Python is keren banget. Nah, ini artinya di dalam fungsi ini bisa menggunakan variabel global yang ada di luar fungsi ya, seperti ini ya. Nah, kemudian kalau misalnya di dalam fungsi juga ada variabel, nah kita tinggal kopikan. Di dalam fungsi bisa saja ada variabel, misalnya bikin saja X, boleh X yang sama, misalnya X itu adalah Python is misalnya apa? Fantastis. Nah, X-nya adalah fantastis. Kemudian X yang fantastis ini adalah variabel lokal ya, yaitu variabel yang ada di dalam fungsi. Nah, kemudian di dalam fungsinya di bawahnya ini ada perintah print Python is X. X ini adalah berarti X yang ada di lokal ini kan, fantastis. Nah, maka kalau dijalankan fungsiku nanti, maka yang keluar apa? Keren banget apa fantastis? Yang keluar tentunya adalah fantastis. Tulisannya adalah fantastis. Nah, silakan dijalankan, save enter. Nah, seperti ini ya. Maka yang keluar adalah Python is fantastis. Nah, supaya keluar dua-duanya, yang di variabel global juga keluar, gimana caranya?
Nah, maka selain kita panggil fungsi, nah kita juga bisa bikin perintah sembarang di luar dengan perintah yang sama seperti ini ya. Tapi ini yang bawah ini kan bisa perintah sembarang ya. Apa yang terjadi? Maka seharusnya keluar fungsiku yang isinya apa? Python is fantastis. Kemudian kita print lagi Python is x. Ya, x yang kedua adalah apa? Yang global. Nah, nanti variabel lokal dan variabel global dua-duanya bisa keluar. Nah, coba dijalankan. Save, enter. Nah, ini dah. Nah, jadi Python is fantastis ini yang dijalankan menggunakan fungsiku, berarti yang dijalankan adalah variabel lokal. Kemudian ini ada lagi print Python is x, ini adalah keren banget. Ya, ini berarti yang dijalankan adalah variabel global.